dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kepabean di bidang impor. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Ekspor dan Impor. Dan di sini kami terdapat 4 anggota, yaitu yang pertama saya, Nengreni Sulastri, dengan NPM 101204993. Saya Karmelita Ramadona dengan NPM 10120472. Saya Nurani Aladia dengan NPM 101204988. Saya Muhammad Faristiani dengan NPM 101204881. Kepabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang memasuki atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea cukai. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean dengan tujuan, yaitu barang diangkut ke daerah pabean, lalu diekspor kembali, lalu diangkut lanjut, lalu diangkut ke TPS atau di kafe lain, ditimbun di PBP, lalu diimpor untuk dipakai, dan diimpor untuk sementara. Dalam pengeluaran barang impor produser, impor untuk dipakai dilaksanakan pada tahap, yaitu yang pertama adalah pembongkaran, barang dibongkar dari sarana pengangkut utama atau unloading. Yang selanjutnya penimbunan, barang ditimbun sambil menunggu penyelesaian. Yang selanjutnya penyampaian PIB. PIB disampaikan untuk menyelesaikan kewajiban pabean. Yang selanjutnya pemeriksaan fisik, barang diimpor, periksa fisik sesuai manajemen resiko DJBC. Terus penelitian dokumen barang impor diteliti tarif, nilai pabean, dan persyaratan. Yang terakhir adalah penetapan, yaitu penempatan oleh pejabat DJBC. Pengeluaran barang impor untuk dipakai adalah yang pertama, memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai. Yang kedua, memasuki barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu titik pengawasan. Titik pengawasan saat impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk. Penjelasannya, ketentuan ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terhutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepabeanan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar barang ekspor atau impor. Ketentuan secara umum yang wajib dipenuhi atas eksportasi atau importasi barang, yaitu yang pertama, memenuhi ketentuan lartas, dan yang kedua, melunasi pungutan negara. Selanjutnya yaitu syarat pengeluaran barang. Syarat yang harus dipenuhi agar barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean, yaitu ada 2. Yang pertama, kewajiban pabean, dan yang kedua, pemeriksaan pabean. Kewajiban pabean ada 3, yaitu yang pertama, mengajukan pemberitahuan pabean, yang kedua, memenuhi ketentuan perizinan atau tata niaga impor, yang ketiga, melunasi pungutan negara, bea masuk, dan PDRI. Lalu ada pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean ini ada 2, yaitu yang pertama, pemeriksaan dokumen, dan yang kedua, pemeriksaan fisik dalam hal terkena jalur merah atau acak. Materi selanjutnya yaitu ketentuan impor untuk dipakai dokumen pelengkap pabean. Semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean yaitu invoice, packing list, bill of lading, airwheel bill, persyaratan impor, dan dokumen lain. Dokumen lain yaitu penelitian lartas dalam hal tidak disampaikan melalui INSW. Lalu dilakukan penelitian dokumen, dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan fisik barang. Materi selanjutnya yaitu prosedur umum impor. Importir harus mengurus pengurusan izin lartas terhadap kementerian lembaga, lalu mengirim sending PIB atau pemberitahuan impor barang terhadap CESA 4.0
lalu akan dilakukan validasi perizinan oleh INSW atau Indonesian National Single Window. Lalu tahap selanjutnya yaitu pembayaran pungutan kepada MPN Now. Setelah itu, data pembayaran diberikan kepada CSA 4.0, lalu dilakukan tahapan penjaluran, yaitu jalur merah, kuning, dan hijau. Setelah tahapan penjaluran, yaitu tahapan SPPB. Setelah tahapan SPPB selesai, dilakukan tahapan TPS, di mana TPS itu dilakukan bongkar timbun. Setelah selesai bongkar timbun, tahapan selanjutnya yaitu tahapan get out. Baik, pembahasan selanjutnya ada pengawasan barang lartas. Bisa disebut juga dengan larangan atau pembatasan. Di dalam lartas terdapat mainframe Undang-Undang Kepabeanan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pasal 53. Yang pertama, untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan atau pembatasan atas impor dan ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri. Dan yang kedua, ada ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan menteri. Dan yang ketiga, ada barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan PMK 141 pada tahun 2020, pengawasan impor dan ekspor barang lartas. Penjelasan ayat 1 sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan, larangan, dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi. Instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan. Penyelesaian barang lartas berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 53 ayat 3 dinyatakan bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk impor atau ekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean atas permintaan impor atau eksportir. Yang pertama, akan dibatalkan ekspornya, yang kedua diekspor kembali, dan yang ketiga dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, kecuali terhadap barang yang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya ada Indonesia National Trade Repository (KENTU). Yang pertama, mengakses halaman dengan link tersebut, memilih menu INTR, kemudian cari kode HS atau uraian HS, dan yang ketiga memasukkan informasi HS kode barang yang diketahui, kemudian klik detail untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, informasi lartas tersedia pada halaman setelah klik detail. Yang kelima, sebagai contoh pada gambar di samping, merupakan informasi tampilan ketentuan lartas impor. Terima kasih, dan yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada critical point. Ketentuan barang dilarang impor, jenis barang dilarang impor, ketentuan impor kembali atas barang dilarang
atas barang dilarang impor yang diekspor. Ketentuan larangan di KPBPB, ketentuan larangan di kawasan ekonomi khusus, ketentuan larangan di TPB, ketentuan larangan atas hasil produksi kit, ketentuan peralihan dan pemberlakuan. Kebijakan dan pengaturan impor yang pertama ada jenis kebijakan dan pengaturan impor, yang kedua ada ketentuan memiliki perizinan sebelum masuk ke daerah pabean. Yang ketiga, pengelolaan jumlah barang impor. Yang keempat, impor dalam keadaan baru. Yang kelima, ada sertifikasi atau pelurusan teknis. Yang keenam, ada pelabuhan pemasukan. Yang ketujuh, ada kebijakan pengaturan impor di KPBPB dan KPBP Sabang. 8. Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor di TPB. Yang ke-9 ada kebijakan dan pengaturan impor terhadap impor sementara. 10. Kebijakan dan pengaturan impor terhadap pre-impor. Yang ke-11 komoditas program strategis nasional pencegahan korupsi. Dan yang terakhir ada ketentuan peralihan dan pemberlakuan. Poin selanjutnya yaitu ada critical point. Yang pertama, memiliki perizinan. Impor wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor dari menteri sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Yang kedua, ada barang impor dalam keadaan baru. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Yang ketiga, ada ketentuan peralihan importir agar memperhatikan ketentuan peralihan atas komoditas impor yang diatur dalam ketentuan kebijakan dan pengaturan impor. Yang keempat, ada pencantuman izin, mencantumkan perizinan impor sesuai dengan komoditas yang diimpor. Yang kelima, ada satuan wajib importir agar mencantumkan satuan yang telah ditetapkan atas komoditas impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabean. Yang keenam, ada implementasi BTKI 2022. Saat ini DJBC sedang melakukan finalisasi penyusunan BTKI 2022 dan diimplementasikan pada 1 Januari 2022. Yang selanjutnya ada importir dapat mengetahui importir dapat mengetahui informasi mengenai ketentuan larangan dan pembatasan. Selanjutnya yaitu ada amandemen HS 2022. Beberapa contoh amandemen HS 2022 meliputi yang pertama, elektrik sigaret, yang kedua, waste, yang ketiga, fish produk, yang keempat, insert, yang kelima ada flat panel display, yang keenam ada drone, yang ketiga ada 3D printer, yang ketujuh ada solar energi produk, yang ke-8 ada smartphone, yang ke-9 ada ETC.